Robil amin robil ada umur di nama dia mu'alam bamalin amal Robi sorry wa yasi amr dalam lisani aku kali ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen yang berikan saya tugas kesetaraan untuk mengikuti kelas ini. Sebelumnya peran nama saya Ilham Ramdan. Saya kelas bisnis digital B2 dengan 0020105, yaitu dosen saya Ibiatul Amalia SE. Mari kita masuk ke materi yang pertama, itu memahami komunikasi bisnis. Untuk pengertiannya yaitu proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan dalam konteks bisnis, mencakup komunikasi antar individu, tim, dan organisasi, entah itu maupun di dunia kerja ataupun di dalam kampus. Itu tujuan meningkatkan kolaborasi, membangun hubungan baik dengan klien, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan melalui pertukaran informasi yang lebih efektif. Atasi hambatan komunikasi, berbagai faktor dapat menghambat komunikasi. Mengenali dan mengatasinya sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik, yaitu hambatan umum yaitu seperti fisik, jarak jauh atau gangguan teknis, atau emosional, stres, atau yang mempengaruhi cara berpikir, mindset, atau bisa disebabkan oleh budaya. Perbedaan latar belakang budaya menyebabkan kesalahpahaman. Di dalam strategi mengatasi, yaitu yang pertama ada teknologi yang tepat. Gunakan teknologi komunikasi yang sesuai dan yang mendukung, dan juga lingkungan terbuka. Bangun lingkungan kerja yang mendukung, dan yang terakhir yaitu pelatihan. Adakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan di sini ada beberapa pilar komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif tergantung pada beberapa unsur utama yang bekerja sama untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami. Yang pertama itu dalam segi pengiriman, pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu saluran, media penyampaian pesan seperti email, rapat, telepon, atau WhatsApp. Yang berikutnya yaitu penerimaan, individu atau kelompok yang menerima pesan. Yang terakhir yaitu umpan balik atau respon penerimaan terhadap pesan tersebut. Dan berikutnya yaitu penerapan komunikasi bisnis di tempat kerja. Komunikasi bisnis bukan hanya teori, tetapi praktek sehari-hari yang membentuk dinamika kerja dan mencapai tujuan organisasi. Contohnya itu ada rapat tim atau rapat rekan kerja. Melakukan rapat rutin untuk mendiskusikan kemajuan proyek, berbagai ide, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan bersama. Berikutnya itu ada email. Menggunakan email untuk menginformasikan perubahan kebijakan penting atau memberikan laporan yang terstruktur dan jelas. Berikutnya itu ada umpan balik. Memberikan umpan balik secara konstruktif kepada rekan kerja untuk membantu meningkatkan kinerja dan mengembangkan profesional. Dan poin berikutnya itu ada membangun budaya komunikasi terbuka. Organisasi yang sukses memprioritaskan budaya di mana setiap karyawan merasa nyaman untuk berbicara, berbagai ide, dan memberikan umpan balik tanpa rasa takut, seperti aksesibilitas, manajemen yang mudah dijangkau atau mudah dipahami, dan mendengar aktif, mendorong semua orang mendengarnya, seperti contohnya masukan-masukan, dan juga kepercayaan, membangun lingkungan saling percaya dan kolaboratif. Dan ada manfaat komunikasi bisnis yang kuat, atau investasi dalam komunikasi yang efektif akan memberikan dividen besar bagi organisasi maupun perusahaan, mulai dari peningkatan produktivitas hingga kepuasan karyawan. Yaitu di sini ini sangat besar sekali, yaitu dari peningkatan produktivitas tim, penurunan konflik internal, dan juga peningkatan kepuasan klien, dan juga
karyawan juga tentunya. Yang terakhir, ada kesimpulan komunikasi adalah kunci komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk kesuksesan organisasi maupun perusahaan. Memahami unsur-unsur komunikasi, mengatasi hambatan, dan menerapkan contoh nyata dapat meningkatkan komunikasi di tempat kerja secara signifikan. Mari kita prioritaskan komunikasi untuk masa depan bisnis yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Melalui komunikasi bisnis yang efektif, jelas, dan profesional, kita dapat membangun kerja sama yang kuat serta mencapai tujuan bersama secara optimal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.